Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video learning journal pada mata kuliah arsitektur dan perancangan sistem enterprise. Perkenalkan, nama saya Suhaibah dengan NIM F1E1221110. Dalam video ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu metode pengembangan arsitektur dengan TOGAP ADM. Berdasarkan dalam pertemuan 9, kita membahas metode pengembangan TOGAP ADM di mana materi ini memberikan pemahaman tentang arsitektur perusahaan dan metodologi yang di mana kerangka ini bertujuan untuk memberikan panduan dan struktur yang diperlukan bagi organisasi untuk mengelola kompleksitas dan dinamika lingkungan bisnis modern dengan lebih efektif dan efisien. Yang pertama yaitu apa itu TOGAP. TOGAP adalah kerangka kerja dan metodologi untuk mengembangkan arsitektur perusahaan untuk membantu dalam merancang, merencanakan, menerapkan, dan mengatur arsitektur informasi mereka secara efisien. TOGAP menyediakan metodologi yang sistematis dan komprehensif untuk mengembangkan dan mengelola arsitektur perusahaan yang mendukung pencapaian tujuan bisnis. Dalam TOGAP, mendukung 4 domain arsitektur diantaranya yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur. TOGAP memiliki dua definisi utama untuk istilah arsitektur, yaitu yang pertama deskripsi formal dari sistem untuk memandu implementasi. Yang kedua, struktur komponen, hubungan antar komponen, serta prinsip yang mengatur rancangan dan evolusi. Selanjutnya yaitu metodologi pengembangan arsitektur ADM. ADM adalah metodologi utama dalam TOGAP yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu menentukan visi arsitektur berdasarkan kebutuhan bisnis, mengelola requirement arsitektur secara terus-menerus, mengidentifikasi proyek implementasi, dan mengevaluasi arsitektur saat ini dan target selanjutnya. Menentukan kebutuhan arsitektur enterprise, memastikan komitmen organisasi terhadap arsitektur yang dikembangkan, dan juga mencakup fase pengawasan terhadap implementasi dan evaluasi arsitektur, yaitu evaluasi model arsitektur saat ini dan menentukan proyek implementasi prioritas. Dan juga monitoring berkelanjutan untuk perubahan teknologi dan lingkungan organisasi. Selanjutnya, apa saja artefak dalam TOGAP ADM? Yaitu yang pertama itu visi arsitektur. Dokumen yang merangkup visi awal arsitektur, tujuan utama, dan ruang lingkupnya. Ini membantu menetapkan fondasi bagi proyek arsitektur dan memperoleh persetujuan dari para pemangku kepentingan. Yang kedua itu model proses bisnis, yaitu diagram yang menggambarkan alur proses bisnis, langkah-langkah operasional, dan interaksi antar unit bisnis. Artefak ini membantu memahami bagaimana bisnis beroperasi dan bagaimana arsitektur mendukung proses tersebut. Selanjutnya yaitu model data, di mana representasi struktur data dalam arsitektur enterprise termasuk model konseptual, logis, dan fisik. Model ini membantu mendefinisikan aliran data dan hubungan antar entitas data. Selanjutnya yaitu katalog portofolio aplikasi. Daftar yang mendokumentasikan semua aplikasi yang digunakan dalam organisasi, termasuk deskripsi fungsi, dependensi, dan peran aplikasi dalam mendukung proses bisnis. Yang terakhir yaitu katalog standar teknologi, kumpulan standar teknologi yang berlaku dalam organisasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, protokol, dan kerangka kerja teknologi yang digunakan. Artefak ini membantu dalam pengelolaan teknologi memastikan keseragaman dalam implementasi. Artefak-artefak ini juga membantu memastikan bahwa proses pengembangan arsitektur dilakukan secara terstruktur, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan implementasi yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. TOGAP menyediakan kerangka yang komprehensif untuk membangun arsitektur enterprise melalui 4 domain dan ADM sebagai metode pengembangan. Kerangka ini memungkinkan organisasi untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi arsitektur bisnis dengan cara yang sistematis dan terstruktur.
Kesimpulan dari materi ini menjelaskan bahwa TOGAP menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan organisasi untuk mengelola arsitektur enterprise secara menyeluruh dan terstruktur. Dengan dukungan metodologi arsitektur development method atau ADM, TOGAP membantu organisasi merancang, merencanakan, dan mengimplementasikan arsitektur yang selaras dengan tujuan strategis. Metode ini memastikan bahwa arsitektur yang dikembangkan mendukung keberlanjutan operasional dan fleksibel terhadap perubahan lingkungan bisnis, teknologi, serta kebutuhan organisasi. TOGAP menjadi alat yang esensial untuk membantu organisasi dalam mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan arsitektur enterprise. Selanjutnya, saya akan menjelaskan video tentang pengantar arsitektur perusahaan karya Romi Satriawohono. Video tersebut berisi penjelasan singkat tentang konsep arsitektur enterprise, termasuk pentingnya memahami dan mengimplementasi arsitektur secara efektif dalam organisasi. Video ini memberikan gambaran mengenai peran kerangka kerja seperti TOGAP dalam membantu organisasi merencanakan dan mengelola arsitektur untuk mendukung informasi dan mencapai tujuan strategis. Yang pertama, definisi enterprise arsitektur atau arsitektur enterprise adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan dan menyelaraskan aspek bisnis dan teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Ini mencakup perencanaan, desain, dan pengelolaan sistem informasi serta infrastruktur yang mendukung tujuan bisnis. Di dalam ini, presenter membuat analogi sebuah rumah dengan menggunakan rumah besar dengan banyak penghuni. Seperti presenter membandingkan organisasi dengan rumah besar, rumah memiliki berbagai ruangan yang berfungsi berbeda-beda seperti ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan lainnya. Sama halnya dengan organisasi yang memiliki departemen dengan fungsi spesifik. Desain arsitektur yang seperti arsitek merancang rumah dengan memperhatikan kebutuhan penghuni. Arsitektur enterprise merancang struktur organisasi dan sistem informasi yang memenuhi kebutuhan bisnis. Selanjutnya yaitu fondasi yang kuat. Presenter menekankan bahwa sama seperti rumah memerlukan fondasi yang kuat, arsitektur enterprise harus memiliki kebijakan dan proses yang mendukung strategi bisnis. Presenter juga menjelaskan bahwa saat penghuni rumah perlu melakukan renovasi, mereka harus merencanakan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa perubahan tidak merusak struktur rumah. Hal yang sama berlaku bagi organisasi ketika mereka melakukan perubahan dan sistem atau proses, perlu ada perencanaan yang baik untuk menjaga integritas arsitektur. Selanjutnya, presenter menjelaskan 4 lapisan dalam EA, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Presenter juga menjelaskan bagaimana terkaitan 4 lapisan ini dalam membuat sebuah organisasi. Presenter memperkenalkan TOGAP sebagai salah satu kerangka kerja terkemuka untuk pengembangan arsitektur enterprise. Presenter menjelaskan struktur TOGAP dan bagaimana metodologi ADM membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan arsitektur. Kesimpulan dari video ini, yaitu video ini menjelaskan bahwa arsitektur enterprise adalah alat strategis yang esensial bagi organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dengan menggunakan kerangka kerja seperti TOGAP, organisasi dapat lebih mudah merencanakan dan mengelola arsitektur mereka, serta beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis dan teknologi. Baiklah, sekian dari penjelasan dari materi 9 dan ringkasan dalam video yang telah saya pelajari. Sekian dari saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.